Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ulasan ke-32 malam ini membahas topik ancaman arus modal keluar Indonesia, atau biasa juga dikenal sebagai capital flight. Sebenarnya modal itu ya sesuai sifatnya memang sudah biasa ya keluar masuk suatu negara. Nah, dalam konteks Indonesia, dari sudut pandang Indonesia, tiap waktu catatan sih ada catatan 3 bulanan ya, triwulan, tapi kejadiannya ya day per day. Jadi kalau modal baik itu masuk dengan membeli saham, membeli obligasi, ataupun sekedar menyimpan di lembaga keuangan Indonesia dalam hal ini, ya masuk, bisa juga keluar dengan cara menjual maupun mengambil simpanannya, atau orang Indonesia yang investasi di luar. Itu lazim sebenarnya. Tapi topik bahasan kita kali ini adalah untuk memeriksa kecenderungan khususnya selama tahun 2022, lebih khusus lagi selama 3 bulan terakhir, dan memperkirakan 6 bulan tersisa. Nah, saya berkesimpulan bahwa ada ancaman arus modal keluar yang signifikan. Jadi sebutlah tidak seperti biasanya. Apa alasannya? Nah, mari kita lihat, izinkan saya share screen. Nah, ini pemicunya ya, bahwa seminggu yang lalu itu Bank Indonesia mengumumkan bahwa cadangan devisa, posisi cadangan devisa yang dimiliki Indonesia itu turun dibandingkan dengan bulan Agustus. Nah, turunnya cukup signifikan, selama 1 bulan itu lebih dari 2 miliar dolar. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan akhir 2021, itu juga turunnya cukup banyak ya, jadi sekitar 9,4%. Nah, jadi kalau kita bicara kecenderungan, ada apa ini? Karena tidak lazim dalam kurun 9 bulan, dan terutama nanti setahun ya, sampai akhir tahun, itu cadangan devisa Indonesia menurun. Nah, karena kalau dilihat gambar tersebut, itu kecenderungannya ya, trennya yang dari garis titik-titik ini ya. Ini garis titik-titik ini dibuat dari batang biru ini. Batang biru ini menunjukkan nilai posisi cadangan devisa pada akhir tahun. Berarti kalau disebut tahun 2005 misalnya, atau 2006, itu berarti akhir tahun 2006. Kecuali tahun 2022 yang belum berakhir, ini kita baru sampai akhir September 2022. Sekalipun ada beberapa tahun posisi cadangan devisa itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, misal 2013 ini kan turun nih. Begitu juga 2015 pernah turun, 2018 juga turun. Tetapi kalau dilihat tren selama kurang lebih berapa itu 2004 sampai 2022, 18 tahun, 19 tahun berarti dengan tahun 2022 ini, itu trennya naik. Tren ini bukan saya yang buat ya, ini ya biasa kalau di file Excel itu kita minta tren lain kan, ya keluar dari situ. Trennya memang naik kalau dilihat secara hampir 2 dekade ya, sekitar 19 tahun. Nah, maka kecenderungan turun di tahun 2022 ini belum berakhir ini ya, ini baru 9 bulan. Kalau tren yang ada di bulan-bulan September Oktober ini, masih ada potensi ini di akhir tahun nanti kurang dari 130 miliar dolar. Jadi itu yang kita angkat menjadi kajian malam ini. Ada apa nih dengan kecenderungan penurunan cadangan devisa ini. Nah, saya ulangi ya, posisi cadangan devisa itu adalah posisi cadangan devisa yang dicatat oleh Bank Indonesia tiap posisi akhir bulan, dan dalam konteks grafik ini tiap akhir tahun, kecuali tahun 2022 yang baru akhir September. Nah, cadangan devisa tersebut terdiri dari ada emas sekitar 8-9%, ada SDR, special drawing right, mata uangnya IMF, ada posisi simpanan Indonesia di IMF, ada juga berupa, yang sebagian besar berupa
surat berharga, tapi surat berharga dalam konteks liquid ya, super liquid, hampir mirip dengan uang lah, yang valuta asing. Secara lebih khusus yang paling banyak dolar. Nah, semua dikonversikan ke dalam dolar, dicatat dalam catatan Bank Indonesia sebagai posisi cadangan devisa. Nah, kalau saya sederhanakan, cadangan devisa itu bisa dikatakan sebagai isi dompet negara Indonesia. Bukan pemerintah ya. Kalau pemerintah kan ada tuh pendapatan, belanja, kas gitu ya. Mungkin kasnya itu ya kasnya negara. Tapi kalau ini adalah kas pemerintah kalau APBN. Kalau ini adalah negara. Jadi cadangan devisa itu dikuasai oleh Bank Sentral, tapi ya tidak semuanya dimiliki oleh Bank Sentral, tapi dalam wilayah otoritas Bank Indonesia di Indonesia. Nah, kira-kira dompet Indonesia sebagai sebuah negara. Isinya, nah, tentu isi dompet tersebut diakibatkan oleh beberapa hal. Terutama dan yang paling berpengaruh adalah transaksi internasional. Jadi kalau transaksi internasional antara Indonesia dengan pihak luar, jadi kita bisa bicara neraca pembayaran Malaysia, neraca pembayaran internasional, mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, balance of payment, neraca pembayaran. Nah, balance of payment Indonesia itu berarti dari sisi isi dompet Indonesia, lalu catatan yang menyebabkan keluar masuk itu terutama sekali dicatat dalam balance of payment itu. Kalau dia Malaysia dari sisi dompetnya Malaysia, nah kita bicara dari sisi Indonesia. Nah, isi dompet itu terutama bisa bertambah itu kalau kita ekspor baik barang maupun jasa. Nah, kemudian berkurang kalau kita impor barang dan jasa. Tetapi selain ekspor barang dan jasa, ada juga tambahan dompet negara tersebut dari utang piutang. Utang piutang itu termasuk investasi, utang piutang dan investasi ya, sebutlah itu adalah transaksi modal finansial, bisa disingkat juga transaksi finansial. Jadi kalau kita sebagai negara, terlepas yang berutang itu pemerintahkah atau korporasikah, itu dia akan menambah cadangan devisa kan, karena ada duit utangan yang masuk. Tapi kalau misalnya membayar cicilan utang atau membayar bunga, yaitu ada cadangan devisa yang keluar. Nah, kira-kira begitulah itu dicatat di suatu transaksi finansial. Kalau yang tadi perdagangan barang dan jasa, jadi ada dua sebetulnya jadinya, dua kelompok besar, yaitu transaksi barang dan jasa. Harap diperhatikan ya, pengertian jasa ini luas, bukan hanya jasa transportasi, bukan hanya jasa wisata, tapi juga jasa bunga itu termasuk jasa, return terhadap surat berharga itu jasa. Nah, maka cadangan devisa itu atau isi dompet suatu negara tadi dalam konteks ini Indonesia itu terutama sekali dipengaruhi oleh transaksi internasionalnya. Tetapi tidak hanya itu, ternyata sesekali ada faktor yang signifikan, tapi tidak selalu ya, tidak selalu ada, yaitu kebijakan Bank Indonesia. Ketika Bank Indonesia misalnya melihat tren kemarin rupiah mengarah makin melemah, menembus berapa? 15.000 ya. Bank Indonesia masuk ya, kalau bahasa sederhananya kayak minyak goreng di pasar tradisional lah, ada operasi pasar gitu. Maka Bank Indonesia menjual devisa, menjual valuta asing dalam hal ini terutama dolar, agar dia tidak terus menekan rupiah. Nah, untuk itu Bank Indonesia mengeluarkan biaya, nah itu mengurangi cadangan devisa, kurang lebih begitu. Ada faktor itu. Tapi faktor stabilisasi kan di kondisi normal itu nyaris tidak dilakukan, atau ya nyaris tidak dilakukan. Berarti kondisi bulan Oktober kemarin, bulan September itu cukup tidak normal. Nah, kita belum tahu ke depan selama 3 bulan ke depan sampai akhir tahun apakah Bank Indonesia banyak melakukan kebijakan stabilisasi sehingga menguras cadangan devisa, bisa juga. Nah, untuk itu kita tidak bisa memastikan ya. Nah, yang kita bisa lihat adalah yaitu tren neraca pembayaran. Jadi yang neraca pembayaran ini adalah catatan Bank Indonesia terhadap transaksi internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, dengan seluruh wilayah lain di luar Indonesia. Nah, tadi kalau ekspor impor atau utang piutang dan semuanya dicatat dalam neraca pembayaran, dijadiin satu lah. Selain tadi
Kalau yang tidak dicatat di sini tadi stabilisasi oleh Bank Indonesia bisa mengurangi, bisa menambahi cadangan devisa, tapi seringnya mengurangi, tapi tidak bagian dari neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini kalau kita lihat, jadi neraca pembayaran transaksi Indonesia dengan pihak luar, baik itu sifatnya jual beli barang dan jasa maupun utang piutang dalam kurung termasuk investasi, itu kalau kita lihat dari tahun 82 maaf di grafik ini sampai dengan 2022 yang mau berakhir, berarti kebanyakan kan di atas nol nih. Di atas nol artinya sifatnya adalah duitnya masuk, artinya surplus lah. Nah, hanya beberapa kali mengalami negatif atau defisit ya. Nah, kalau dia positif berarti surplus, berarti dia nambah cadangan devisa. Nah, kalau dia bersifat defisit, dia mengurangi cadangan devisa. Nah, secara umum kalau melihat gini, maka memang tadi sesuai dengan grafik ini kan, ya bahwa cadangan devisa cenderung bertambah, tapi kadang-kadang memang menurun ya. Tapi secara tren bertambah. Nah, apa yang terjadi pada ini ulasan saja. Tahun 81 sampai 96 itu surplus 2 kali, defisit 4 kali. 97 98 defisitnya lebar. Nah, sekaligus mengingatkan kita dalam kondisi resesi itu cenderung defisit kan. Lalu tahun 99 sampai 2021 itu surplusnya 16 kali, defisit 7 kali. 2013 dan 2018 defisitnya relatif lebar. Nah, khusus 2019 sampai 2021 3 tahun itu surplus 19, 20, 21. Nah, selama 1 semester 2022 terakhir ini surplus, masih surplus, tetapi tipis surplusnya. Kecil, tipis sebenarnya ya. Nah, 573 bandingkan dengan 2021 yang 13,46 miliar, ini bacanya 13.461 juta dolar, berarti 13,46 miliar. Ini hanya sedikit sekitar setengah miliar surplusnya. Dan ini belum berakhir, 1 semester ya. Beda dengan tadi cadangan devisa kondisinya sudah sampai September. Kalau neraca pembayaran belum keluar publikasi sampai Septembernya, masih nunggu, agak lebih terlambat. Nah, maka kalau kita lihat ini, kita punya potensi di 2022 ini bisa defisit ya neraca pembayaran ini. Karena 6 bulan dari saya yakin September saja mungkin sudah mendekati nol itu atau sedikit defisit karena belum dilaporkan. Nah, di antara transaksi neraca pembayaran yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional Indonesia ini, balance of payment Indonesia ini, terdiri dari 2 kelompok tadi kan, kelompok transaksi berjalan, itu perdagangan barang dan jasa, kemudian kelompok transaksi modal finansial. Yang kita mau bahas malam ini adalah kelompok kedua. Nah, ini bagian dari neraca pembayaran tadi. Nah, kita harus ingat pula sebetulnya orang Indonesia ini tidak semuanya maaf. Ada juga sekelompok cukup banyak yang kaya, baik itu pribadi maupun dia membawa bendera korporasi, melakukan investasi keluar atau memberi utang keluar atau menyimpan uang di lembaga keuangan internasional, di bank internasional kan bisa. Nah, tapi sebaliknya juga ada pihak asing yang investasi ke Indonesia, dia bisa buat perusahaan atau pabrik, atau dia hanya sekedar beli saham, tidak ikut campur kepada pengelolaannya, bisa dia beli SBN. Tapi jangan lupa orang Indonesia juga bisa beli obligasi satu negara bagian Amerika atau korporasi di Amerika bisa. Karena itu neraca pembayaran mencatatnya dalam konteks ini bagian dari namanya disebut dengan transaksi finansial. Transaksi finansial ini nama neraca sebenarnya, financial account. Nah, dicatat yang disebut aset itu adalah modal orang Indonesia, modal keluarga negaraan Indonesia. Keluarga negaraan itu bisa perusahaan, bisa negara, bisa penduduk individual ya. Itu yang keluar masuk. Jadi dia bisa investasi keluar. Nah, sedangkan yang disebut dengan modal finansial kewajiban itu milik asing. Jadi hati-hati ini namanya, nama pencatatannya. Nah, maka kita bisa melihat yang orange ini memberi catatan tentang tahunan, arus tahunan ya. Jadi selama setahun saya ingatkan, bukan akumulasi tapi selama setahun terhadap modal asing yang keluar masuk.
kan dia bisa keluar masuk. Orang bulan ini beli SBN, bulan depan dia jual, bulan depan lagi beli lagi saham di Indonesia dan seterusnya. Nah, catatan selama setahunnya ini dilihat. Kalau ini positif di atas, ini berarti selama setahun itu modal asing cenderung masuk. Jadi net buy lah, net beli. Nah, maka kalau kita lihat kan memang Indonesia ini adalah salah satu tempat yang menarik untuk investasi, ya, investasi asing. Tidak selalu dalam konteks surat berharga, bisa buat pabrik, bisa buat perusahaan. Nah, apa yang menarik dari data ini? Nah, kecenderungannya kan cukup tinggi nih. Tetapi pada tahun 2022 yang sedang berjalan ini baru mencatatkan surplus 8 miliar lah kurang lebih. Ini 8.071 juta. Perhatikan 2021 selama setahun 26,7 miliar. Ini kan nggak sampai seperempatnya kan? Sepertiganya. Nah, berarti bisa saja nanti umpama saja jadi 16 selama tahun 2022. 16 itu adalah net modal asing masuk ke Indonesia terendah sejak 2017. Kalau bertambah loh ya. Kalau misalnya hanya naik jadi 10 akan terendah selama belasan tahun. Nah, di sini menarik ya. Jadi modal asing yang masuk ke Indonesia itu di tahun 2022 ini cukup tren gitu ya. Berkurang lah. Dan masih belum tahu kita di 6 bulan sisa terakhir. Nah, di sisi lain orang Indonesia, modal Indonesia yang pergi keluar, biru ini, ya keluar otomatis. Saya ulangi, orang Indonesia ada yang investasi, tidak hanya di Amerika, ya ada yang investasi di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, berupa bisnis biasa, mungkin buat perusahaan atau dan seterusnya. Bisa juga dia beli surat berharga. Jadi jangan kebayang bahwa asing saja beli SBN pemerintah Indonesia, orang Indonesia ada yang beli surat berharga pemerintah lain, terutama negara-negara bagian di Amerika ya. Nah, ini kalau kita lihat yang biru, ini memang di tahun 2002 ini sudah mencatatkan min 11 miliar. Oh, tapi itu kan masih rendah. Enggak, ini kan 6 bulan. Tahun 2021 kan setahun 14. Kalau ini sebutlah sampai dengan 20 atau 21-22, dia bisa menjadi tertinggi sepanjang sejarah. Nah, di sini ada clue sedikit sudah ya, bahwa modal keluar itu tidak berarti modal orang asing di Indonesia keluar saja, tetapi bisa pemilik modal Indonesia itu investasi keluar gitu. Nah, investasi itu bisa saja naruh duit di bank asing, itu bisa menyimpan ya. Nanti kita lihat sebabnya. Jadi ancaman mulai kelihatan. Tentu saya sebut ancaman ini mungkin lebih tepatnya risiko ya. Saya tidak ingin juga melebih-lebihkan bahwa ini pasti terjadi, enggak. Tapi dari tren yang dari gambar ini kelihatan kan, netonya pun sudah keluar. Biasanya netonya berarti kan antara aset dan kewajiban, antara modal asing yang masuk dengan modal Indonesia yang keluar, itu kecenderungannya adalah masuk, artinya surplus. Nah, tetapi di 2022 selama 1 semester sudah negatif, dan ini bisa bertambah di 6 bulan tersisa. Berarti kan ada ancaman modal keluar. Risiko lah kalau ancaman mungkin terlalu serem didengarnya. Tadi kita sudah mengatakan ada arus modal finansial. Itu jenisnya 3. Investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya. Nah, investasi langsung ya bisa dia membeli perusahaan, mendirikan perusahaan, pabrik ataupun menguasai satu perusahaan, memiliki sahamnya, tapi ikut untuk mengendalikan manajemen, itu disebut investasi langsung. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa orang Indonesia juga melakukan hal yang sama keluar. Lalu ada investasi portofolio, itu modal yang membeli surat berharga, tetapi tidak untuk mengendalikan perusahaan. Bisa beli obligasi, surat utang, baik negara maupun korporasi, bisa beli saham, tapi tidak untuk ikut manajemennya. Lalu ada investasi lainnya. Investasi lainnya ini antara lain adalah simpanan di bank ataupun di lembaga keuangan.
bisa juga berupa utang dagang atau kredit supplier gitu ya, semacam itulah. Maka kalau disederhanakan, investasi langsung itu tidak terlalu liquid. Jadi kalau sudah modal masuk ya berbentuk perusahaan, apalagi berupa pabrik manufaktur, ya kan tidak mudah untuk pergi. Tetapi kalau bersifat investasi portofolio, dia bisa cepat pergi. Dan sebaliknya juga, yang di luar juga bisa cepat masuk. Tidak dalam perspektif negatif ya, tapi perspektif liquidnya. Nah, maka apa yang kita lihat di sini? Nah, investasi yang biru tetap masuk terus. Jadi Indonesia selalu setiap tahun mengalami foreign direct investment, investasi langsung asing masuk Indonesia. Jadi jelas ya, bahkan ketika pandemi pun cukup banyak masih. Nah, di 2022 yang sudah satu semester ini belum terlihat tanda buruk dalam hal ini. Dapat 7,4 miliar. Ya tidak terlalu buruk. Kalau nanti 2 kali lipat masih setara dengan 2020. Tapi tetap saja belum tidak mencerminkan kondisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita lalu bisa melebar diskusi. Jadi kalau dilihat dari ini kan pihak modal asing belum melihat terjadi pemulihan ekonomi kan, misal gitu. Nah lalu kalau dari sisi orang investasi portofolio yang beli surat berharga negara Indonesia, yang beli saham, beli obligasi korporasi Indonesia, itu yang orange ini 2022 selama 6 bulan berjalan ini keluar sifatnya. Jadi net jual dia. Jadi bukan masuk, yang sudah ada di sini malah keluar. Tentu ini statistik ya. Pelaku bisa berubah, yang penting netonya. Maka keluar. Dan ini kan nggak lazim, lihat saja. Dari 2004 sampai 2021 investasi portofolio itu bersifat masuk. Nah, di 2022 selama 6 bulan ini bersifat keluar. Kalau diterusin, dia bisa menjadi yang pertama sepanjang sejarah reformasi. Ya, kalau ini berlanjut sampai akhir tahun. Dan kalau jumlahnya besar, nah itu jadi serius. Ya, kira-kira ini gambaran dari 3 macam jenis. Lalu kita pengen tahu juga khusus portofolio tadi kan investasi langsung tidak kita bahas karena mau pergi ataupun mau masuk. Jadi investasi langsung yang masuk di tahun 2022 rundingannya mungkin sudah sejak 2-3 tahun sebelumnya, apalagi ketika investasi itu terkait dengan migas, tambang atau eksploitasi kan udah panjang itu. Nah, sehingga dia tidak bisa mendadak keluar maupun masuk. Tapi kalau investasi portofolio itu memang bawaannya bawaan cair, hot money lah, bahkan biasanya di situ hot money itu uang panas, kadang disebut begitu oleh pelaku. Nah kalau kita lihat ya, ini sebenarnya yang tadi ini adalah netonya. Nah ini kita pecah nih, yang orange menunjukkan modal portofolionya pihak asing, yang biru yang disebut aset menunjukkan portofolionya orang Indonesia. Nah, nampak kan bahwa yang orange ini di tahun 2021 ini minus, belum pernah terjadi. Tentu satu semester mungkin pernah ya, karena nggak kelihatan. Tapi kalau ini berlanjut, ini tahun pertama investasi portofolio, saya ulangi kesimpulan data dari yang orange. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan, yang milik Indonesia, itu di 2022 ini cukup gede juga keluarnya. Berapa itu? 2,5 miliar, 2.550 juta. Ini kalau dikali 2, kalau misalnya berlanjut sama di semester kedua, jadi 5 miliar, ini akan menjadi yang terbesar juga, setidaknya sama 2018. Jadi potensi modal milik Indonesia keluar di 2022 bisa mencatat rekor juga. Jadi 2 rekor bisa tercipta kalau kondisinya masih seperti bulan-bulan Agustus, September ini. Oktober yang berjalan ini juga sudah ada tanda-tanda begitu. Karena itu kan sudah ada omongan-omongan tentang rawannya itu, termasuk dari Pak Wapres kan, Bu Sri Mulyani mungkin lebih longgar bicaranya. Ini agak serius jadinya ya di 2022 ini. Jadi bisa saja investasi portofolio, berarti ini dalam konteks ini salah satunya adalah SBN sulit dijual ya kepada pihak asing. Nah, pada saat yang bersamaan, pelaku domestik, pemilik modal domestik juga bisa punya perilaku naruh keluar. Ya kita tidak tahu. Ya masalahnya dibolehkan kan secara legal. Kita nggak bisa bicara soal nasionalisme di sini. Ya itu kan ada modal yang akan mencari tempat yang paling memberikan
return paling tinggi. Nah, ini ancaman sudah kelihatan di portofolio. Nah, ada ancaman lain yang mungkin sedikit lebih masih tanda tanya ya, maksudnya ini kadang sulit tebak juga. Yang disebut investasi lainnya, saya ulangi ya, kalau investasi lainnya ini antara lain simpanan di bank dan lembaga keuangan, kemudian utang dagang dan semacam itulah. Kredit supplier itu kalau nanti kita studi lebih dalam disebut utang dagang, tetapi di situ ada permainan return juga dalam hal itu, karena ada sebagiannya ada konteks forward, ada konteks dapat return, dapat bunga atau denda dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sisi investasi lainnya yang biru ini, memang dari dulu orang Indonesia ini bisa menaruh duit di lembaga keuangan asing atau di bank asing dan juga memberikan utang dagang. Nah, pada saat yang bersamaan yang dari sisi asing sebetulnya kan sejak 2021 sudah negatif. Maksudnya secara ini dia mengurangi itu. Dan 2022 ini berlanjut dari 2021. Maka ini kontribusinya kepada transaksi finansial bisa menambah bobot duit keluar. Potensi lah. Saya juga kalau disebut ancaman ini untuk ya biar waspada aja otoritas ekonomi. Tapi intinya dari dua hal itu memang dari investasi produk investasi lainnya ini memang agak rawan. Belum pernah kita mengalami kondisi ini selama belasan tahun terakhir, kecuali 97-98 ya. Nah, kalau saya gabungkan lagi investasi langsung, portofolio, lalu investasi lainnya. Bolehlah yang investasi langsung tidak terkait dengan kemungkinan capital flight dalam jangka setahun ya, mesti lebih dari setahun. Tapi yang orange investasi portofolio dan yang abu-abu investasi lainnya itu serius. Tapi ini grafik ini hanya khusus yang milik modal asing, nggak menyebut-nyebut milik Indonesia. Jadi ini beberapa grafik ini berhubungan ya, berhubungan. Nah kalau kita lihat yang biru oke, hanya menurun sedikit satu semester dan mungkin samalah kalau nanti sisa waktu ini. Tetapi yang portofolio tadi kita ulangi kembali, ini sudah negatif. Jadi kalau pakai bahasa populer sudah banyak pihak asing yang menjual, net jual terhadap kepemilikannya terhadap saham atau terhadap obligasi termasuk SBN Indonesia. Nah, kuning masih surplus sih, maksudnya masih secara total modal asing itu masih masuk sifatnya satu semester, tapi tipis sudah. Dan kalau berlanjut namun kemudian berarti ini bisa pertama kali yang kuning ini garis kuning ini turun. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, sebagai penutup itu tren. Masih juga bisa kita katakan kalau saya misalnya mewakili otoritas, ya itu masih wajar lah pasar. Ditambah lagi penjelasan di Twitter saya ada yang nanggapi, tapi saya diam aja. Ini terjadi di hampir di semua negara berkembang, emerging market atau negara sebaya Indonesia lah. Jadi duit memang cenderung ke Amerika gitu loh kurang lebih atau ke beberapa negara maju yang kuat. Sehingga ini kondisi normal terjadi arus modal keluar dari negara-negara emerging markets itu terutama sekali ke Amerika dan sebagian negara Eropa. Jadi bukan hanya Indonesia. Itu salah satu yang mungkin ngayem-ngayemi kalau merasa ini masih aman saja. Tetapi nanti dulu kita juga harus lihat negara per negara kondisinya bagaimana. Tidak bisa menghibur diri begitu saja kita. Mengapa? Salah satu alasan saya ketika tahun 2020-2021 Amerika melakukan quantitative easing, QE ya, itu the Fed, Bank Sentral Amerika itu melonggarkan likuiditasnya, jadi ngasih lah baik terutama ke swasta. Lalu duit itu oleh swasta Amerika dibawa masuk ke negara-negara emerging market untuk dapat return. Secara sederhananya begitu QE itu. Tentu termasuk juga terhadap perekonomian Amerika. Nah, ketika itu terjadi dari grafik-grafik kita di atas tadi, Indonesia tidak mengalami arus masuk yang monumental. Biasa saja tahun 2020-2021 itu sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, hanya akibat QE itu tidak ada secara neto modal tidak keluar. Karena mau keluar kemana orang dari Amerika dan negara maju itu aja ke negara-negara berkembang. Nah, ketika tapering off itu
secara teknis mulai terjadi. Tapering off itu adalah kebijakan dari The Fed untuk mulai menghentikan atau tepatnya menghentikan QE-nya. Kayaknya duit lah gitu, antara lain dengan menaikkan suku bunga. Maka duit masuk ke sana. Nah, negara-negara tadi yang katanya sama saja dengan Indonesia mengalami modal keluar, nggak ada masalah mungkin. Kenapa? Karena yang keluar yang kemarin masuk di tahun 2021. Sementara di Indonesia bisa terjadi yang ke bawah adalah yang sebelumnya lagi, karena kita tidak dapat keuntungan sebelumnya. Nah, maka kalau saya tulis itu investasi portofolio milik asing, tadi kewajiban digambar tadi, tapi digambar kita tadi kan tahunan. Selama 3 triwulan terakhir, triwulan 4 2021, triwulan 1 2022, triwulan 3 triwulan 2 2022, itu salah, bukan 2021 ya. Berarti 9 bulan itu kita defisit. Jadi modal asing keluar. Nah, ini belum pernah terjadi. Jadi kalau nanti berlanjut di triwulan 3 nggak sampai, apalagi sampai akhir tahun 5 triwulan berarti. Nah, jarang ya. Nah, potensinya dari akumulasi tahun-tahun yang lampau, duit asing, modal asing dalam bentuk portofolio yang sedang berada di Indonesia per akhir Juni. Jadi ini data-data kita ini ada yang September, ada yang Juni, sesuai dengan publikasi Bank Indonesia. Kalau cadangan devisa sudah sampai akhir September. Tapi kalau neraca pembayaran itu baru sampai akhir Juni triwulan 2 ya. Untuk data sampai akhir September kita masih menunggu 2 bulan lagi. Nah, jumlah duit per akhir Juni 2022, duit asing yang berbentuk portofolio, bukan berbentuk perusahaan loh ya, itu 261 miliar. Nah, jadi kalau itu misalnya keluar 20%-nya, waduh 20% ngeri ya. 10% juga udah, 20 lah biar ekstrim. Nah, berarti keluar 50 miliar dolar, bukan seluruhnya pergi loh. Dalam waktu singkat itu berapa? Misalnya sebulan. Itu saya kira kalau dia 50 miliar dolar dalam sebulan, maka kita akan bicara kurs di level 20.000. Kira-kira begitulah. Tentu insting ini ya, tapi nggak mungkin lah di 17, 18 ribu, 20 itu. Nah, ditambah lagi selain 261 miliar berbentuk portofolio tadi, ada yang berupa tadi investasi lainnya, tadi berupa simpanan, utang dagang dan seterusnya, nilainya 167 miliar pada Juni. Kalau ditambahkan 167 tambah 261 itu kan berarti ada di kisaran 430. Nah, dari 430 kita make sense saja keluar tadi, tetap saya pakai angka 50 tadi, kan masuk akal. Kalau keluar semuanya ya ini ngarang kan namanya. Nah, nanti 97 juga begitu. Nah, gitu ya. Maka saya sebut dengan ancaman itu adalah kemungkinan jika kondisi, nah kondisi itu ada dua, kondisi eksternal, kondisi global, kondisi yang makin tidak menentu di level global, lalu ada tarikan modal ke beberapa negara tertentu, jadi mereka atau juga mereka menghitung country risk masing-masing negara atau masing-masing region. Country risk bisa country risiko dalam konteks risiko keuntungan saja, bisa juga risiko politik, bisa risiko negara, bisa risiko gagal bayar, gagal memenuhi kewajiban. Itu maka kita termasuk yang memiliki risiko, menurut saya risiko yang cukup tinggi di sisa tahun 2022 dan sepanjang tahun 2023. Kalau sudah begini kita nggak bicara lagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ingatan ya, pada waktu krisis 97, Bank Indonesia mengeluarkan laporan di bulan April tentang keadaan ekonomi yang sudah dilewati, 96 dan 97 yang mau dijalani, sudah 4 bulan dijalani, itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang 7% dan sejalan dengan APBN waktu itu. Tetapi yang terjadi kan krisis. Jadi tidak ada sinyalnya nggak ada. Kalau sekarang ini sinyalnya malah ada. Sebetulnya sinyal dari NPI ada. Kalau kita studi, kan biasa setelah terjadi orang lalu melihat. Ternyata yang kita mulai alami ini juga dulu terjadi. Tentu waktu di 96, 95, 96, kondisi NPI bagaimana, kondisi transaksi modal bagaimana. Nah, saya tidak sempat memperlihatkan di sini. Nah, itulah yang saya khawatiri bahwa ini bisa saja kita mengarah kepada kesulitan moneter dan keuangan. Nah,
Sedangkan seperti PDB dan sebagainya kan beda tuh, sektor real kan, yang dia sejauh ini nampaknya terlepas ada kesulitan-kesulitan, Indonesia dianggap paling menjanjikan. Tapi kalau terjadi masalah di moneter ini, ya di perbankan, di moneter, di keuangan secara umum ini, maka nggak ada gunanya tadi yang tadi itu cepat sekali kita mengalami sakit ya, sakit yang menuju. Jadi kita tidak lagi bicara resesi, itu adalah pertumbuhan ekonomi 2 triwulan negatif berturut-turut. Itu kan berdasarkan soal sektor real produksi saja. Tapi kalau berdasarkan cadangan devisa, berdasarkan arus modal, terutama transaksi berjalan kita juga nampaknya cukup oke. Tapi transaksi modal kita bisa mengkhawatirkan, terutama kalau kondisi eksternal global tambah tidak pasti. Nah, yang kedua untuk penutup, kalau country risk Indonesia meningkat, dan itu bisa karena fiskal yang tidak meyakinkan, misalnya bisa gagal ancaman atas risiko pembiayaan SBN. Risikonya itu mungkin bukan gagal bayar saja. Gagal bayar itu salah satunya, tetapi kalau pemerintah tidak mampu menjual SBN-nya kan bisa gagal bayar. Bisa menjual tapi seluruhnya dibeli Bank Indonesia atau semua bisa dibeli Bank Indonesia, itu juga akan mengganggu buat market, ya juga akan punya perhitungan bahwa ini kalau terus-menerus nanti nggak bisa bayar. Selain itu adalah politik. Kalau tahun-tahun politik ini mengarah kepada politik-politik yang tidak konstruktif, itu juga bisa meningkatkan risiko kita. Penutupnya lagi, kalau kita bicara modal keluar, kita tidak hanya bicara modal asing keluar dari data-data di atas tadi, tetapi modal milik orang Indonesia yang pergi keluar. Nah, tetapi sejauh ini modal milik orang Indonesia yang pergi keluar itu kemungkinan besar ya dia juga melihat yang lead dari kelakuan modal asing. Ya, mudah-mudahan sebagaimana biasanya saya ingin mengatakan, saya mungkin agak mendramatisir dengan maksud ya ekonom harus bersuara tentang kemungkinan terburuk agar itu tidak terjadi. Jadi beda dengan dukun ya. Dukun makin ramalannya terjadi, makin senang. Kalau ekonomi yang benar harus ya. Kalau ramalan buruknya tidak terjadi, kita lebih senang. Yang penting argumentasinya, antisipasinya, dan tentu saja kewaspadaan semua pihak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.